Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 1, Ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pemurah. Zakara subhanahu fi hadhihi as-surati al-'adida min ni'amihi 'ala 'ibadihi. Wabtada'aha jalla wa 'azza bi kalimatir rahmani li'annaha tubi'u ilal kin'ani wal ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman menyebutkan beberapa nikmat kepada hamba-hambanya, dan Allah memulai surat tersebut dengan lafal Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah, sebagai isyarat bahwa anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terhingga. Dia berjanji memperlakukan segala urusan dengan sifat rahmaniyah dan dengan sifat rahimiyah. Arti rahmaniyah dan rahimiyah adalah pemurah, belas kasih dan sayang, sehingga dia mendahulukan rahmatnya dari amarahnya. Siapapun yang meminta ampunan kepada Allah akan diampuni. Siapapun yang meminta petunjuk kepada Allah akan diberi petunjuk. Karena dia berjanji untuk memperlakukan semua urusan dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat yang Maha Pemurah. Ayat tersebut hendak memaparkan beberapa nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada para hamba, sehingga nikmat Allah tidak terhingga. Allamal Quran, Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Ainazzala wal Quranu yushbihul kauna fi jihadin minha annal Qur'ana min kalamihi ta'ala wal kauna wujida bi kalimati kun. Allamal Quran, Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu memiliki kesamaan dengan alam semesta dari beberapa sisi. Di antaranya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan alam semesta sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta diciptakan oleh Allah atau diadakan oleh Allah dengan kalimat kun. Jadilah fayakunu, maka terjadilah dia. Keduanya memiliki kesamaan. Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Wa minha anna kullan minhuma yadullu bil hissi ala qudratillahi wa 'azamatihi. Fal qawlu tarahul 'uyunu wal Qur'anu tasma'uhul adhan. Al-Quran dan alam semesta memiliki kesamaan. Setiap dari keduanya itu bisa dirasakan, bisa diraba, serta
Keduanya itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta atau alam kebendaan itu bisa dilihat dengan kasat mata, sedangkan Al-Quran itu bisa didengar dengan telinga. Artinya keduanya itu memiliki kesamaan. Wa min thamma qala ahadul mu'minin inna lillahi kitabain ahadihima yutla wa yusma'u wa huwal qur'anu wa thanihima yunzaru wa yulmasu wa huwal qawl. Salah seorang yang beriman, dia berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua kitab. Pertama, kitab itu dibaca dan didengar. Apa kitab yang dibaca dan didengar? Kitab tersebut adalah Al-Quran. Kedua, kitab yang bisa dilihat dan diraba. Apa kitab yang bisa dilihat dan yang bisa diraba? Kitab tersebut adalah alam semesta atau alam materi. Maka keduanya itu memiliki kesamaan. Al-Quran bisa dibaca dan bisa didengar, sedangkan alam semesta itu bisa diraba dan bisa dilihat. Karena alam semesta juga sebagai alam materi. Wa minha anna kullam minal qawmi wal qur'ani faydun min qudratillahi wahdiha wa yastahilu an ya'tiya ahadun bi syai'in min mithlihi. Kesamaan Al-Quran dan alam semesta di antaranya, keduanya itu merupakan manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil bagi siapapun bisa mendatangkan sesuatu yang sama atau melakukan tandingan yang serupa dengannya. Dalam surat Al-Isra ayat 88 disebutkan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'luhum bi ba'lin dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Karena Al-Quran itu sebagai manifestasi dari ilmu Allah yang maha luas, dan Al-Quran itu merupakan salah satu keagungan Allah, kebesaran Allah. Begitu juga alam semesta sebagai manifestasi dari kebesaran Dia. Disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa hasir." Dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Maka semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah itu serasi, menunjukkan bahwa Dia adalah mudabbir.
Kemudian pandanglah berkali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Artinya alam semesta itu sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah yang hendak menunjukkan atas keagungan Dia. Wa minha anna kullan minhuma ni'matun kubra asbaghaha subhanahu 'ala al-insan wa huwa yatamatta'u bi khairil ardi was sama' wa yahtadi bi nuril qur'an ila tariqil hana'i wa sa'adatid darain. Alam semesta dan Al-Quran memiliki kesamaan. Karena keduanya merupakan nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat itu kepada manusia sehingga manusia menikmati seluruh berkah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua alam ciptaan itu sebagai berkah yang dilimpahkan oleh Allah kepada manusia. Berkah itu, kebajikan itu tidak berbeda apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Serta manusia memperoleh petunjuk dari Al-Quran ke jalan yang benar. Al-Quran selalu memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Dan Al-Quran mengantarkan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran ini memberikan bimbingan. Al-Quran memberikan petunjuk. Siapa saja yang melakukan kebajikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka ini akan menjadi cahaya yang akan dapat mengantar manusia kelak ke dalam surga. Perjalanan yang jauh itu menjadi dekat, sehingga kehidupan akhirat itu akan lebih baik dari kehidupan dunia. Manusia memperoleh petunjuk dari Al-Quran ke jalan yang benar, serta Al-Quran mengantarkan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah. Berkah yang diberikan oleh Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ciptaan ini yang berupa matahari, bulan, bumi, hujan, angin, tanaman, pepohonan, binatang ternak, dan seluruh nikmat dan berkah yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat-nikmat itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itulah beberapa kesamaan antara Al-Quran dengan alam semesta. Al-Quran dan alam semesta memiliki kesamaan. Al-Quran merupakan firman Allah, sedangkan alam semesta itu merupakan ciptaan Allah. Al-Quran itu bisa didengar, sedangkan alam semesta itu bisa dilihat. Al-Quran itu bisa dibaca, sedangkan alam semesta itu bisa disentuh. Al-Quran merupakan manifestasi dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun tidak akan bisa melakukan tandingan, mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Begitu juga alam semesta yang menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah.
Sehingga tidak ada suatu ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah itu memiliki kekurangan. Al-Quran merupakan nikmat yang tidak terhingga. Begitu juga alam semesta merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang benar sehingga manusia bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan penuh berkah, penuh kebajikan. Matahari diciptakan, bulan diciptakan, bumi diciptakan, begitu juga hujan, angin, tanaman, pepohonan, binatang ternak, dan seterusnya.